Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Nurjana dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha Serang. Baik, di sini saya akan membahas materi pada mata kuliah pengantar bisnis internasional. Materi yang pertama adalah strategi bisnis internasional, dan materi yang kedua adalah lingkungan hukum, teknologi, dan politik dalam bisnis internasional. Baik, di sini saya akan membahas materi yang pertama. Pengertian strategi bisnis internasional. Strategi adalah suatu pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi di sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Perusahaan melakukan tindakan atau kegiatan yang digunakan sebagai acuan dalam mencapai tujuan. Strategi yang dimiliki oleh perusahaan harus dapat meningkatkan profitabilitas untuk kemajuan perusahaan tersebut. Dengan melakukan strategi yang tepat, perusahaan dapat mencapai nilai tambah, memproduksi dengan biaya yang lebih rendah, menjual produk di pasar lebih banyak, dan memperluas pangsa pasar internasional. Strategi perusahaan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang manajer lakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Metode Go International. Ekspor merupakan produk-produk yang dibuat di dalam negeri untuk dijual ke negara-negara lain. Kegiatan ekspor ini dapat dikategorikan menjadi ekspor insidentil, yaitu terjadi karena adanya kedatangan orang asing di dalam negeri. Kemudian orang asing ini membeli barang-barang dan dikirimkan ke negara orang asing tersebut. Impor adalah membeli produk-produk yang dibuat di negara-negara lain untuk digunakan atau dijual kembali di dalam negeri. Metode Go International. Waralaba adalah suatu bentuk lisensi terjadi apabila di suatu perusahaan di suatu negara memberikan wewenang kepada suatu perusahaan di negara kedua untuk digunakan pengoperasiannya dan juga nama merek dagang dan logo dengan mendapatkan pembayaran royalti. Lisensi adalah kesepakatan kontrak di mana suatu perusahaan di suatu negara menggunakan lisensi penggunaan hak kekayaan intelektualnya kepada suatu perusahaan di negara kedua dengan mendapatkan pembayaran royalti. Kesimpulannya adalah strategi bisnis internasional memiliki karakternya sendiri, di mana pada umumnya perlu melakukan adaptasi ke lingkungan bisnis lokal negara tujuan untuk mengembangkan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi budaya lokal dan negara tujuan. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, lingkungan hukum, teknologi, dan politik dalam pengertian bisnis internasional. Bisnis internasional melibatkan pemahaman tentang peraturan perdagangan internasional, perbedaan budaya, bahasa, kebijakan ekonomi, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi transaksi bisnis antar negara. Tujuan utama bisnis internasional adalah untuk memperluas pasar, mencari peluang pertumbuhan, mengoptimalkan produksi, dan memperoleh keunggulan kompetitif di pasar global. Lingkungan hukum dan politik dalam bisnis internasional. Lingkungan politik dan hukum sangat berkaitan erat karena sistem politik yang diterapkan oleh sebuah negara tentunya akan menghasilkan kebijakan-kebijakan hukum tertentu. Sebagai contoh, sebuah negara dengan lingkungan politik yang menerapkan asas demokrasi tentunya akan menghasilkan kebijakan-kebijakan hukum yang cenderung mendukung adanya keterbukaan dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh negara tersebut. Artinya, kebijakan ekonominya akan cenderung terbuka. Fungsi-fungsi proses politik yaitu 1. Artikulasi kepentingan, 2. Agregasi kepentingan, 3. Pembuatan kebijakan, 4. Implementasi kebijakan, dan pengadilan oleh hukum. Kategori sistem hukum. Sistem hukum adat atau kasus yang didasarkan pada tradisi, teladan, kebiasaan, dan pemakaian, di mana pengadilan memiliki peranan yang penting dalam mengimpresentasikan
hukum sesuai dengan karakteristik. Sistem hukum sipil yang didasarkan pada seperangkat hukum-hukum yang terorganisir dalam kode-kode. Sistem hukum teokratik yang didasarkan pada teladan agama, misalnya hukum Islam. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.